Halo guys, bagaimana kabar kalian? Sehat-sehat aja ya kan? Nah, untuk menjawab permintaan kalian melanjutkan alur cerita Donghua Wudong Qiankun ke season 2-nya. Jadi langsung aja Mimin buatkan ya guys ya. Tapi jangan lupa like, subscribe, dan komen supaya Mimin nambah semangat. Nah, di season 2 ini akan menceritakan kisah perjalanan Lindong di kota Yan, di mana keluarga Lin itu melakukan migrasi dari kota Qingxuan ke kota Yan setelah Lindong berhasil mengalahkan Wei Tong. Yaudahlah guys, nggak usah berlama-lama lagi. Langsung aja kita gasken nih guys ya. Di tengah perjalanan memindahkan batu Yuan dari kota Suan, rombongan klan Lin tiba-tiba disergap oleh sekelompok badit yang menggunakan panah spiritual, sehingga menimbulkan kepanikan luar biasa hebat. Tidak ingin anggota keluarganya menjadi korban dalam insiden ini, Lindong lantas meminta Lin Hong mengevakuasi seluruh anggota, sementara dirinya akan mengatasi kelompok bandit. Meski hanya seorang diri, Lindong terlihat dengan mudah mengatasinya. Bahkan untuk segera menyelesaikan baku hantam, dia terlihat menggunakan teknik perisai ajaib. Keesokan harinya mendapatkan laporan dari Lindong mengenai kejadian semalam. Jelas mengejutkan Lin Zhengtian. Pasalnya kepindahan keluarga mereka ke kota Yan ternyata telah menarik perhatian banyak faksi. Terlebih lagi karena batu Yuan sangatlah berharga. Permasalahan ini pastilah tidak sederhana. Dengan alasan tersebut, Zhengtian lantas meminta mereka untuk segera meningkatkan fondasi keluarga Lin. Tidak berselang lama, ketika Lindong sedang mencoba untuk menerobos kekuatan spiritual tingkat 3 yang dirasa masihlah sangat sulit, dia tiba-tiba dihampiri oleh Kintan yang menyampaikan kabar kalau Mbah Yanda memintanya mendatangi aula bela diri demi membahas masalah penting. Singkatnya, ketika baru saja tiba di gerbang aula bela diri, Lindong terlihat disambut oleh salah satu murid utusan Mbah Yanda. Baru saja tiba di aula Mbah Yanda, Lindong terlihat dihampiri oleh Ziyu yang tiba-tiba menantangnya baku hantam. Meski pada awalnya Lindong bersedia melawannya, tapi sayang Mbah Yanda tiba-tiba nongol untuk menghentikannya. Waduh, aki-aki rese juga ya guys ya. Nah, ternyata tujuan Mbah Yanda mengundang Lindong ke tempat ini untuk meminta bantuannya mengikuti turnamen menara bersama dengan Ziyu. Pasalnya jika tahun ini aulanya tidak bisa memenangkan turnamen melawan aula bela diri kota Tianhua, maka posisinya akan digantikan oleh tetua lainnya. Merasa iba serta Mbah Yanda memiliki jasa sangat besar bagi keluarga Lin, Lindong jelaslah tidak akan menolak tawaran tersebut. Terlebih lagi dikatakan turnamen kali ini bisa membuatnya memiliki peluang menerobos kekuatan spiritual tingkat 3. Di sisi lain, rombongan aula bela diri Tianhua yang diketuai Han Yun terlihat tiba di kota Yan demi mengikuti kompetisi menara. Oleh sebab itu, untuk mengetahui kekuatan aula bela diri kota Yan, Han Yu lantas meminta muridnya yang bernama Cao Zu membuat kekacauan di tempat tersebut. Tidak berselang lama, ketika Ziyu dan Lindong lagi asik ngobrol santuy, mereka tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah keributan di halaman aula bela diri. Bahkan melihat para murid tidaklah mampu melawan Cao Zu, Ziyu lantas sengaja mendorong Lindong ke atas arena, sehingga perbaku hantaman pun tidak lagi bisa dihindarkan. Meski dalam pertarungan tersebut keduanya terlihat seimbang, bahkan Cao Zu ternyata juga seorang master spiritual yang mampu mengendalikan 3 pisau terbang. Tapi jelas dengan kekuatan yang dimiliki Lindong yang bukanlah kaleng-kaleng, sehingga dia pada akhirnya mampu mendesak Cao Zu.
Selain mengambil pedang spiritual milik Chaozu, Lindong juga menyerap sebagian kekuatan spiritualnya. Waduh, udah mulai barbar ya guys ya di season 2 ini Abang Lindong. Malam harinya, ketika Han Yu terlihat sangatlah kesal atas kelakuan Chaozu, Zhou Tong alias senior Chaozu terlihat berhasil menerobos kekuatan spiritual tingkat 3. Sementara itu, kekuatan Lindong saat ini juga telah meningkat mendekati level 3 setelah sebelumnya menyerap kekuatan spiritual dari dalam tubuh Chaozu. Pagi harinya, dalam perjalanan menuju menara kompetisi, Ziyu terlihat menjelaskan kepada Lindong untuk selalu berhati-hati terhadap salah satu murid kota Tianhua yang bernama Zhou Tong. Selain sangatlah kuat, dia merupakan murid paling senior. Bahkan tahun lalu, aula bela diri kota yang dikalahkan olehnya. Melihat Lindong berada di tempat ini, Chaozu lantas mencoba meminta seniornya yang bernama Liu Long untuk mengambil pedang esnya. Tapi sayang, Lindong tidaklah memperdulikan mereka berdua, dengan alasan bahwa kejadian kemarin karena kesalahan Chaozu sendiri. Di tengah-tengah perbacotan ini, Mbah Yandasi dan Mbah Hanyu terlihat tiba untuk memberikan instruksi. Siapapun yang bisa mencapai lantai tertinggi serta bertahan cukup lama di tempat tersebut, maka secara otomatis akan dianggap sebagai pemenangnya. Setelah semua peserta mengerti dengan aturan tersebut, Mbah Yanda lantas memperlihatkan menara pagoda tingkat 8, serta menyatakan kalau kompetisi memanjat menara resmi dibuka. Baru saja memasuki menara, secara mengejutkan segel spiritual Lindong menyerap kekuatan spiritual di tempat ini, bahkan membuat kekuatan mentalnya nyaris menerobos tingkat 3. Meski tindakan yang dilakukan Lindong tidaklah dilarang, namun hal itu membuat kedua embah terlihat heran. Kenapa ada satu orang yang tertahan di lantai paling dasar? Waduh, ngeremehin King Lindong ya guys ya. Di sisi lain, ketika Chaozu dan Liu Long terlihat kesulitan untuk melewati level 5 menyusul Ziyu dan Zhou Tong yang saat ini sudah berada di lantai 6 dan hampir naik ke lantai 7. Kedua bebeduk ini dikejutkan dengan kemunculan Lindong, sehingga mereka yang awalnya memanglah sudah memiliki dendam, tanpa basa-basi langsung bekerja sama menyerangnya. 那别怪我二人得罪，别怪我手下无情。看只有各个计划。Meski dalam pertarungan ini Lindong terlihat mampu mengimbangi mereka berdua, namun seiring berjalannya waktu dan terus-menerus diserang menggunakan teknik spiritual membuat Lindong lambat laun mulai terdesak. Tepat ketika Lindong nyaris dikalahkan oleh serangan gabungan kedua bebeduk, segel spiritualnya tiba-tiba bereaksi, bahkan tanpa terduga mampu menyerap kekuatan spiritual kedua musuhnya. Melihat Liu Tong yang ketakutan mau dibantai-bantai, Lindong lantas memintanya untuk membayar 50.000 batu yuan untuk membeli nyawanya. Waduh, udah mulai jadi kang palak ya guys ya. Sementara itu, dikala Zhou Tong mampu memasuki lantai 7, Ziyu justru terlihat kesulitan, pasalnya kekuatan spiritual di tubuhnya masih belum memenuhi syarat untuk melewati tingkat tersebut. Tepat ketika Ziyu beranggapan kompetisi kali ini akan kembali dimenangkan oleh kota Tianhu, Lindong tiba-tiba menunjukkan diri dan langsung mencoba menerobos lantai ke-7. Singkat cerita, ketika Lindong baru saja tiba di lantai ke-7 yang dikatakan memiliki rintangan lebih sulit dari lantai-lantai sebelumnya,
Dia tanpa sengaja melihat Zotong yang saat ini sedang menuju portal teleportasi, sehingga membuat Lindong bergegas untuk menyusulnya. Zotong yang tidak tinggal diam lantas memberikan serangan hambatan kepadanya. Ketika kedua orang ini berada tepat di bawah portal, mereka berdua tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah serangan rintangan luar biasa Edun, sehingga tanpa sadar mereka berdua justru bekerja sama untuk memblokirnya. Tidak sampai di sini, rintangan kedua kembali muncul yang berbentuk petir spiritual. Zotong yang menyadari bahwa sambaran petir tersebut bisa merusak kekuatan mentalnya, lantas menghentikan niatnya memaksa menerobos. Sementara Lindong yang terkenal barbar tidaklah memperdulikannya. Di pikirannya hanyalah ada kemenangan untuk membalas budi kakek Yanda dan menepati janjinya kepada Ziyu. Hal mengejutkan terjadi, kumpulan petir tersebut tiba-tiba bersatu membentuk sebuah sosok naga spiritual yang benar-benar membuat Lindong tidaklah berdaya. Akan tetapi di tengah-tengah kondisi kepanikan, Lindong pada akhirnya tersadar kalau naga Bear Brand ini hanyalah kumpulan kekuatan spiritual, sehingga dia menggunakan simbol spiritualnya untuk menyerapnya. 他正在吞噬雷蛇的精神力。 Di luar menara, melihat ada salah satu orang yang berhasil menerobos lantai 8 yang dikatakan tidaklah pernah ditembus selama puluhan tahun, jelas menggemparkan seluruh orang. Mereka juga bertanya-tanya, siapa orang yang berhasil melewatinya? Soalnya Abang Cok Santuy yang overpower nggak ada di tempat ini. Mbah Han Yu lantas dengan sangat sombong mengatakan bahwa orang itu adalah Zotong. Buset, pede betul ya guys ya. Walaupun Mimin nggak turun tangan kan, kembaran Mimin alias Lindong nggak kalah OP ya kan? Sementara itu, selain di lantai 8, Lindong berhasil mendapatkan teknik segel spiritual. Dia juga bisa merasakan bahwa energi spiritual di tempat ini sangatlah melimpah, sehingga dia memutuskan untuk melakukan penyerapan. Bahkan hanya butuh waktu singkat, kekuatan spiritualnya mampu menerobos level 3. Keesokan harinya, para peserta kompetisi terlihat meninggalkan menara termasuk Zotong dan Ziyu, sehingga menjawab pertanyaan seluruh orang kalau orang yang berhasil mencapai lantai 8 adalah kembarannya Mimin. Waduh. 下一次，我一定会胜过他。走，回天火城。谢谢你，领导。 Singkat cerita, mengetahui Lindong sudah 24 hari tidaklah kunjung keluar dari dalam menara, membuat Ziyu terlihat sangatlah khawatir. Tapi Mbah Yanda memintanya santai aja. Kemungkinan Lindong sedang ingin menyempurnakan segel spiritualnya, dan tiba-tiba... 他真的成功了。 Baru saja berhasil menyempurnakan segel spiritualnya, secara tidak terduga sebuah portal teleportasi terbentuk di tempat ini, serta secara paksa menyerap Lindong dan ketiga segel spiritualnya. Melihat energi kehidupan Lindong tiba-tiba menghilang dari menara, kembali membuat Ziyu terkejut-kejut. Akan tetapi Mbah Yanda kembali memintanya untuk tetap tenang. Kemungkinan Lindong telah menemukan ruangan tersembunyi, di mana ruangan itu dikatakan diciptakan oleh seorang master spiritual misterius dan menunggu orang yang ditakdirkan untuk menemukannya. Di tempat lain, Lindong yang saat ini tiba di sebuah ruangan kehampaan terlihat menemukan sebuah batu prasasti yang memiliki simbol sangat mirip dengan kekuatan spiritualnya. Tepat ketika Lindong kebingungan dengan hal tersebut, Xiao Dio alias Marta dengan penampilan baru akhirnya terbangun dari tidur panjangnya. Xiao Dio lantas menjelaskan, prasasti di depan mereka merupakan salinan dari salah satu segel spiritual surga dan bumi.
Jika seseorang bisa mengumpulkan 8 segel, maka orang itu akan menjadi yang terkuat di benua ini. Dengan kata lain, Lindong bisa menemukan petunjuk ini, maka segel spiritualnya pastilah berhubungan dengan ke-8 segel spiritual. Ucapan Xiao Dio ini lantas terbukti, di mana ketika segel spiritual Lindong mendekati prasasti tersebut, sebuah peta lokasi keberadaan 2 segel lainnya terbentuk. Dengan kata lain, Lindong saat ini memiliki tujuan mencari jalan kultivasinya. 祖符的信息万万不能透露给他人半分，已经吸收了祖符的位置信息。 需要让林家在盐城中站稳脚跟。 Singkat cerita, ketika Lindong baru saja keluar dari dalam menara dan melakukan percakapan dengan Ziyu dan Mbah Yanda, King Tan bersama Xiaoyan tiba-tiba muncul di tempat ini. Mereka lantas memberikan informasi kalau keluarga Lin sedang diserang oleh kelompok bandit. 子越，等等我！ Tidak berselang lama ketika ketua kelompok bandit yang diketahui bernama Guyan terus-menerus mendesak keluarga Lin untuk menyerahkan batu Yuan. Bahkan dia berniat untuk membunuh Lin Xiao. Tiba-tiba... Pada awalnya, Lin Zhengtian berniat mengajak Lindong bekerja sama mengusir para bandit. Tapi dikarenakan Lindong sangatlah muak dengan sikap Gu Yuan yang ingin membunuh bapaknya, dia lantas meminta kakeknya untuk tidak ikut campur, dengan alasan kalau dirinya saja sudah cukup untuk menjatuhkan Gu Yuan. Dengan kekuatan mental yang sudah menerobos level 3 serta beberapa harta spiritual yang dia dapatkan sebelumnya, membuat Lindong terlihat menguasai jalannya pertandingan. Bahkan memaksa Gu Yuan mengerahkan seluruh kekuatannya menyerang secara acak ke setiap sudut tempat. Menyadari jika serangan yang dilepaskan Gu Yuan bisa membahayakan keluarganya, Lindong tanpa basa-basi langsung menggunakan teknik segel spiritual yang sebelumnya sudah dia kuasai untuk langsung melenyapkan sang pemimpin bandit dari series Donghua, Wudong Qiankun. Secara bersamaan, Lindong berhasil mengalahkan Gu Yuan dan mengusir kelompok bandit. Kakek Yandasi dan Ziyu terlihat tiba di tempat ini. Bahkan kakek Yanda menegaskan kepada Zhengtian untuk tidak takut lagi kepada faksi manapun. Pasalnya kekuatan Lindong saat ini telah meningkat dengan sangat pesat. Widih, gimana guys? Pembahasan alur cerita series Donghua Wudong Qiankun season ini makin seru aja ya kan? Lindong pada akhirnya berhasil menerobos kekuatan spiritual level 3. Ada juga momen di mana dia mendapatkan peta simbol spiritual. Waduh, makin wajib untuk diteruskan ya guys ya alur ceritanya. Jadi gimana? Lanjut? Yaudah guys, jika kalian suka sama pembahasannya, langsung aja klik subscribe, like, dan komen ya. Biar Mimin makin semangat untuk melanjutkan pembahasannya. Tetap semangat menjalani hari-hari kalian. See you next time guys. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. You got me like, oh yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling it wrong. It's too late to try to go contain it. A generation fueled by creation. We live lives on a small screen nation. We control the airwaves, no negotiation. I refuse to think we need saving. Something good will come from creation. And when we think that the world is too anxious, we'll adapt, evolve, survive, and save it. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah? Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah.